Lagi-lagi persepak bolaan Indonesia lagi dihebohkan dengan isu STY yang akan diganti dengan salah satu pelatih terkenal Eropa. Isu ini sudah merebak beberapa hari ini. Tapi saya sebagai pecinta sepak bola, saya sebagai orang yang selalu menonton jika timnas sedang bertanding, saya juga sangat menyayangkan jika STY diganti dengan pelatih mau sekelas kaliber Alex Ferguson pun saya rasa sangat berat. Karena ini tidak masuk logika aja guys. Kenapa saya bilang? Ini saya jelasin dulu ya. Karena yang pertama, publik sepak bola yang tidak suka dengan STY yang menggaung-gaungkan isu ini adalah hanya menggaungkan dan mengagungkan Piala AFF yang sekelas kompetisi antar STM. Yang lu tahu sendirilah, kalau udah STM main bola gimana? Ya tawuran rata-rata. Tunggu ya, tunggu lu. Kalau gua kalah nih, ntar lu besok kita mau main di mana? Nah, modelannya begitu. Makanya jika parameter dari persepak bola kita hanya dilihat atau diukur dari AFF saja, mungkin saya setuju. STY akan diganti. Tetapi berarti persepak bolaan kita hanya stuck di level Asia Tenggara saja. Tidak akan ada naik-naiknya. Dan inilah yang digaung-gaungkan oleh orang-orang yang pengen STY out. Dan ini juga sangat lucu guys. Orang yang sudah membawa nama Indonesia di kancah level internasional sudah masuk fase berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 sangat membanggakan. Seluruh dunia termasuk FIFA lagi mengagung-agungkan, lagi bertanya-tanya tentang who is Indonesia. Kenapa dia bisa sampai naik sampai hari ini? Kenapa dia bisa menjadi salah satu negara yang dikatakan underdog tapi punya taji di level kualifikasi dunia. Itu ulah siapa? Itu tentu STY. STY telah membawa nama persepak bolaan Indonesia menjadi level dunia. Tapi ada tetap orang-orang yang tidak ingin Indonesia ini maju. Atau orang-orang ini memang sebenarnya duitnya sudah mulai menipis karena tidak bisa menghasilkan duit dari kemajuan persepak bolaan Indonesia. Sangat lucu sekali guys. Kita pengen maju. Tapi ada juga orang-orang yang tidak pengen maju. Ya nggak jauh beda lah. Kalau kita dulu dijajah sama Belanda. Ada juga orang-orang yang tidak pengen Belanda itu angkat kaki dari Indonesia. Pengennya stay di Indonesia. Dan dia juga hanya bisa menikmati uang-uang dari hasil menjilat kolonial Belanda. Dan saya rasa nggak jauh beda sih dengan Indonesia. Persepak bolaan Indonesia sekarang tidak jauh beda. Toh kita juga pengennya tidak ingin maju kok. Dan isu ini bukan digaungkan oleh supporter ataupun A12, A10, tapi A1 Exco PSSI yang menggaungkan bahwasannya STY akan diganti. Sangat disayangkan guys, sangat disayangkan. Kenapa harus diganti gitu loh? Biarkan dia menyelesaikan tugasnya sampai benar-benar Indonesia apakah masuk ke fase berikutnya atau
ya emang sudah terhenti. Saya rasa ini sudah pencapaian yang paling bagus selevel Asia Tenggara. Sangat tidak masuk akal, guys. Orang yang sudah membangun dari level rendah sampai kita udah menjadi level sekarang, tapi orang itu harus diganti. Sangat disayangkan, guys. Tapi saya sebagai pecinta sepak bola Indonesia, jika STY benar-benar diganti, mungkin saya juga tidak akan pernah menonton sepak bola lagi. Ya toh, kita mau nonton apa? Cuman level AFF. Guys, level AFF itu sudah tidak bergaung. Liga STM itu udah tidak bergaung, guys. Kita pengen liga atau level internasional. Orang melihat Indonesia di level dunia. Sangat disayangkan. Tapi kalau emang benar-benar ST diganti 10 tahun, 20 tahun ke depan, Indonesia tidak akan pernah maju dalam persepak bolaan level internasional. Dan kita hanya akan stagnan di AFF saja sebagai belum tentu sebagai raja di AFF. Kita itu hanya sebagai penghibur saja. AFF itu hanya mencari keuntungan dari kita kalau kita tidak masuk level-level berikutnya ataupun tidak masuk dengan pasif-pasif berikutnya. Tolonglah Pak Erik dipikirkan dulu untuk mengganti STY. Saya rasa STY harus menyelesaikan tugasnya sampai benar-benar Indonesia akan masuk ke grup berikutnya di kualifikasi Piala Dunia. Ciao. Semoga sukses persepak bolaan Indonesia.